Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sela Hardiati dengan NIM 202501042. Nah, kali ini aku akan menjelaskan terkait konsep ekonomi sirkulasi saat ini yang menjadi tren global dalam dunia bisnis. Melalui tugas ini yaitu tugas entrepreneurship dengan dosen Pak Budi Harto. Nah, aku hadir dengan usaha upcycling yang menggabungkan mulai dari kreativitas, efisiensi biaya produksi, dan tanggung jawab lingkungan. Nah, aku akan menambah bagaimana sih strategi ini bisa memenangkan pasar dengan produksi ramah lingkungan ini. Kali ini aku akan bahas terkait upcycling and customization, yaitu mengubah limbah tekstil menjadi gaya yang unik dan berkelanjutan. Intinya, aku itu mau bikin fashion yang jadi keren, pribadi banget, tapi enggak ngerusak lingkungan ya. No. Jadi, apa sih yang dimaksud upcycling and customization itu? Baik, aku jelaskan ya. Nah, upcycling itu kayak baju bekas atau barang bekas yang sudah tidak terpakai, nantinya itu bisa didaur ulang, bisa dipakai lagi, bisa dimodifikasi lagi gitu, kayak dibordit, di apalah, dimotif-motif, kayak di jaket denim yang sudah tidak dipakai, itu akan dibuat si jaketnya itu jadi dimodifikasi gitu, jadi ada bordirnya, motifnya gitu, jadi sehingga bisa dipakai lagi deh. Kalau penjelasan customization itu apa? Customization itu kayak baju yang polos atau kaos oblong gitu, yang baru. Nah, bisa dimodifikasi, bisa di custom sesuai konsumen maunya gimana, begitu. Kalau dilihat dari masalah atau the problem ini, anak Gen Z itu kan kayak kita tuh, pengen banget gitu ya tampil beda dari yang lain, unik. Tapi coba lihat deh, semua baju yang dijual massal itu bikin kita seragam gitu. Parahnya lagi, industri fashion cepat atau fast fashion itu sampah banget gitu. Beneran bikin bumi rusak. Ya intinya itu Gen Z bosan sama yang seragam dan butuh solusi ramah lingkungan untuk tampil berbeda gitu. Nah, di mana-mana kan kalau ada masalah pasti ya itu ada solusi. Nah, aku pun punya solusinya yaitu upcycling and customization. Aku itu ambil barang bekas, aku akan sulap deh jadi item fashion yang baru yang nilainya itu jauh lebih tinggi. Plus bisa dipersonalisasi. Jadi kayak gini, customer itu dapat gaya yang dia mau atau custom gitu ya. Dan bumi juga bisa terselamatkan dari sampah tekstil ya. Siapa sih target pasarnya itu? Nah, jadi target pasarnya itu mulai dari Gen Z usia 18 sampai 25 tahun yang tinggal mau di kota Bandung, Garut, dan di sekitarnya. Mereka juga sudah sadar lingkungan dan duitnya juga terbatas. Makanya mereka suka thrifting dan sustainable fashion. Dilihat dari grafik pasar ini lagi naik-naiknya banget. Cara aku jualan yang paling penting itu di platform digital. Ya kenapa? Ya karena semua serba digital. Gen Z itu hidupnya itu di sana. Seperti aku itu bisa jualan lewat TikTok Shop, Instagram, Shopee, Facebook, dan website lainnya juga banyak gitu. Kalau offline, aku bisa jual kayak titip jualan gitu di kafe-kafe yang estetik atau bikin pop-up store yang keren gitu di Bandung sesekali lah buat nambah hype gitu. Kalau jasa juga bisa ya. Aku itu bisa nerima jasa modifikasi kalau customernya itu bawa baju lama mereka sendiri untuk di custom gitu mau gimana modelnya itu. Apa sih yang menjadi pesaing kita? Kalau menurut aku ya, pesaing utama itu memang ada, yaitu brand lokal lain yang juga main di upcycling. Tapi keunggulan aku itu diintegrasi digital dan fokus ke customization massal yang cepat dan unik. Mereka itu kan cuma jual stoknya aja, tetapi kita itu jual identitas gitu.
Untuk cara merebut pasarnya itu, aku akan merajai TikTok dengan bikin video transformation yang cepat dan memukau. Dari baju lusuh jadi masterpiece. Kita juga akan kerjasama gitu dengan micro influencer yang punya nice di sustainable fashion juga. Kemudian, buat customer yang di luar kota, aku akan pakai jasa titip, yaitu just tip gitu, dari seller yang sudah terpercaya, dan yang pentingnya itu packaging harus estetik dan ramah lingkungan. Traction-nya atau alur awal bisnisnya itu aku rencanain 3 bulan pertama. Untuk di bulan ke-1 akan fokuskan dibikin 50 item stok yang keren. Untuk bulan kedua, aku itu akan launching gede-gedean di TikTok, di IG, di Shopee, di platform lainnya gitu. Harus tembus minimal 5.000 followers minimal maksimal lah. Bulan ketiga aku itu harus targetkan total 150 penjualan dan harus coba juga buka pop up di Bandung karena aku kan mulai usahanya di Bandung. Our team atau tim kecilnya itu yang solid, yaitu aku sebagai kreatif direktur yang bikin ide dan strategi digitalnya. Adapun mama aku yang jago banget menjahit dan ngebordir, beliau yang jadi kepala produksinya. Terus ada adik aku yang jago tiktokan, dia yang jadi konten kreatornya, mulai dari promosiin barang, lewat dari live, ngedit video, atau mempostingnya. Intinya, aku bukan cuma jual baju, tetapi jual masa depan fashion yang lebih etis dan unik. Dan bisa menampilkan identitas kita itu gimana. Karena kan customer bisa custom gitu. Jadi mau gimana, nah jadi bisa ditampilkan, bisa ditonjolkan identitasnya itu seperti apa yang dikenakannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.